Orang yang bersolawat pada Nabi dengan merasakan bagian pelajaran pada Nabi, itu nanti diberikan anugerah oleh Allah, kadang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Gunakan iman itu untuk mencintai Nabi. Bagaimana caranya? Ada 3. 1, dengan bersolawat. Memperbanyak solawat pada Nabi SAW. Kalau ibu mau enak solawatnya, ibu belajar dulu tentang buku-buku yang mengajarkan tentang sosok Nabi seperti apa. Ya kan? Nanti dijelaskan, Nabi itu perawakannya tidak terlampau tinggi, tidak juga terlampau pendek. Sedang tapi sangat ideal. Postur tubuhnya sangat bagus. Rambutnya tidak terlampau ikal, tidak juga terlampau panjang. Tapi indah, ya. Kemudian mengalir sampai dengan ke bahunya. Matanya begitu indah ketika dipandang, gitu kan. Kemudian alisnya begitu tajam. Jadi indah. Jadi kebayang gambaran kita itu tentang itu, sehingga ketika bersolawat, kita menikmati itu. Orang yang bersolawat pada Nabi dengan merasakan bagian pelajaran pada Nabi, itu nanti diberikan anugerah oleh Allah, kadang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Kedua, memaksimalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Nabi minta apa aja, kita kerjakan dengan dasar cinta kita pada Nabi. Ya, bisa dipahami? Jangan digambarkan dengan sholat saja. Nabi minta pada kita berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, jaga lisannya, katakan yang baik. Saya ingin berkata yang baik itu karena cinta saya pada Nabi. Saya melihat yang baik itu karena cinta saya pada Nabi. Begitu sunnah itu kita kerjakan karena kecintaan pada Nabi, itu amalan tingkat tinggi yang langsung mendatangkan ampunan Allah. Itu ada di Quran, surah ke-3 Ali Imran di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai aku, kata Allah, maka buktikan dengan cara mengikuti sunnah Nabimu, dan aku akan gugurkan seluruh dosa-dosa yang kau kerjakan dalam kehidupan. Yang ketiga, bersedekah karena cintanya pada Nabi. Itu berpeluang menggugurkan dosa, bahkan, ini agak tajam kalimatnya ya, bahkan ada yang masuk neraka, diringankan siksanya di neraka. Tapi maaf ya, jangan disimpulkan keliru. Seringan-ringannya tetap neraka gitu ya. Diringankan siksanya di neraka, itu karena pernah bersedekah atas nama Nabi, kecintaannya pada Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Saat Nabi lahir di hari Senin, kan? Lahir Nabi, saking senangnya, dia sedekah dengan bebaskan budaknya, Suwaibah. Dibebaskan oleh beliau, karena senangnya keponakannya lahir. Sebelum diangkat jadi Nabi itu. Dan membebaskan budak itu urutan nomor 1 paling mahal. Ya, jadi kalau misalnya pengen sedekah biasa, ya dengan kambing. Lebih besar dengan unta. Di atas itu membebaskan budak. Itu tingkat paling tinggi. Abu Lahab melakukan itu. Jadi ada riwayat mengatakan setiap hari Senin diringankan siksanya untuk Abu Lahab itu karena pernah merasa bahagia dengan lahirnya Nabi. Itu hadisnya sahih. Ya, diringankan itu keadaannya. Jadi saling menguatkan di antara syawahidnya. Makanya ada yang mengatakan bahwa ketika kita bersedekah karena kegembiraan kita pada Nabi, senang dengan Nabi, nah itu memberikan satu syafaat tertentu pada kehidupan kita, baik dunia ataupun akhirat. Saya berikan gambaran sederhana begini, Bu. Nah, 3 ini nanti kita praktekkan ya, insyaAllah. Ada orang Baduy, orang Arab Baduy. Biasanya kurang sopan, di era-era itu kurang sopan kalau masuk. Tapi bukan berarti kurang sopan ini menjadi jelek, bukan. Itu karakter saja. Bagi orang-orang kota itu nggak biasa, sehingga disebut kurang sopan. Paham ya? Masuk ke masjid, Nabi sedang khutbah. Menjelaskan kiamat. Wah, kiamat tuh situasinya begini. Menakutkan sampai orang lupa. Orang tua lupa dengan anaknya. Anak lupa dengan saudaranya dan sebagainya. Orang sedang sedih begini khusyuk. Tiba-tiba dia interupsi. Dia interupsi nanya. Ya Rasulullah, dari tadi Anda bahas kiamat. Tapi nggak menjelaskan kapan tanggalnya katanya. Tapi Anda nggak menjelaskan kapan tanggalnya. Waktunya kapan gitu ya. Pinter nggak tuh? Pinter ya, Nabi engkau bahas kiamat dari tadi, tapi nggak jelaskan waktunya kapan, kan? Tapi kan Nabi dibimbing punya sifat fatonah. Ya ada teori itu dalam manajemen itu fast namanya, the fast. F-nya fatonah, A-nya amanah, S-nya siddiq, T-nya tablik, the fast gitu kan? So kembali ke awal tadi, Nabi jawab, jangan bicara waktu dulu. Kalau itu tiba, persiapan kamu apa katanya? Ya, oh saya sih sholat biasa-biasa aja Nabi. Ya. Puasa juga biasa-biasa aja, tapi saya punya modal, saya cinta Anda. Saya cinta Anda katanya.
Itu sahabat yang tadinya marah, dalam riwayat itu viral, yang tadinya marah karena diinterupsi lagi. Anda bayangkan tadi khutbah Jumat diinterupsi. Sahabat kan marah semua itu. Ya kan nggak enak tuh lihatnya nih orang kok motong Nabi, nanya kan mengkel. Tapi ketika mengatakan bekal saya cinta pada Anda. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahbabta. Seorang itu di hari kiamat akan bersama yang dicintainya. Dari kalimat itu yang tadinya marah, semua sahabat senang pada orang tadi. Karena mendapatkan satu hadis yang sangat mahal. Ternyata cinta pada Nabi itu bisa menjadikan kita bisa bersama Nabi di akhirat. Itulah yang dipedomani oleh para sahabat. Jadi mereka karena saking tahunya Nabi, nggak ingin pisah. Dan hal terberat dalam hidup itu bukan kehilangan ayah ibu, Bu. Kehilangan suami biasa, Bu. Tapi ketika Nabi meninggal, semua merasa berat. Level Abu Bakar tuh sampai kalau ada yang bilang Nabi meninggal, saya penggal kepalanya nih. Saking merasa berat itu. Bayangkan kita yang belum pernah ketemu ya. Gitu. Maka Nabi mengatakan ada yang orang akan bersamai saya. Kalau cinta dengan saya, cinta dengan siapapun akan bersama di akhiratnya. Maka apa yang terjadi? Dari sejak saat itu mereka beramal untuk mencintai Nabi. Tapi yang paling ajaib apa? Istimewanya. Tiba-tiba Nabi bilang, ashtaqu bi ikhwani. Yang saya rindukan itu saudara-saudara saya. Sahabat berkata, alasna ikhwanak, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Bal antum ashabi, kalian sahabat saya. Ikhwani, saudara-saudara saya itu, humul ladina yu'minu nabi, walam yarawni. Mereka itu yang gak pernah lihat saya. Cuma iman sama saya. Gitu. Mau percaya. Gak pernah lihat saya, cuma mau percaya. Mau sholat. Itu Nabi tuh kangen gitu. Kangen sama kita. Masa kita gak kangen ya? Ya, jadi upayakan. Tanamkan rasa cinta itu, rasa sayang itu sehingga ada kesempatan. Masa bersolawat gak pernah lihat, ya kan? Nah, kita berdoa dalam sholat kita sebut tapi gak pernah lihat. Nah, jadi itu gambarannya. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya ya niatkan itu dan semoga Allah memberikan jalan termudah untuk kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Makanya jadi umat Nabi yang baik, ya. Jadi yang baik. Rohama, saling mencintai. Jadi orang tuh gak harus dengan apa ya? Ya lihat dengan cara pandang kasih sayang Nabi ngajarin kita lah. Ya, kalau sudah seperti itu hati kita juga lapang. Saling menyayangi orang. Alhamdulillah, beda pendapat, alhamdulillah apa-apa, saling menyayangi. Ya. Bahkan dengan yang belum beriman pun kita doakan. Kalau sudah seperti itu hidupnya tenang. Ada masalah sedikit di rumah tangga dengan sifat sayang bawanya. Kalau tidak banyak kecewanya nanti. Ya. Seperti yang Nabi ajarkan, alhamdulillah titipan sementara. Ya, balas dengan walaupun itu tidak mudah, sepanjang hidup masalah akan selalu ada dan masalah itu mengkonfirmasi kebenaran ujian dan ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada masalah kita enggak kenal sabar, enggak kenal jujur, enggak kenal ibadah, ya, enggak kenal tariqah untuk menyembah Allah. Justru dengan adanya masalah itu dihadirkan segenap kebaikan untuk kehidupan kita semua.